Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini Anda ditemani dengan Yohana, apa kabar? Luar biasa dan tentunya karena kita bersemangat nih untuk menyajikan informasi untuk pemirsa di rumah. Dan langsung saja kita ke informasi pertama pemirsa. 5 orang yang merupakan satu keluarga tewas karena mereka menumpangi mobil yang menabrak bagian belakang truk di Tol Binjai Langsa. Bagian depan mobil minibus ini hancur usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Tol Stabat, Tanjung Pura. Mobil diketahui berpenumpang 8 orang dan 5 diantaranya tewas mengenaskan terhimpit badan kendaraan. Mereka terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara 3 penumpang lainnya yang duduk di belakang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian Polres Langkat menduga kelalaian dalam berkendara dan tidak menjaga jarak menjadi penyebab kecelakaan. Korban merupakan satu keluarga dari Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini tidak rela mantan kekasihnya menikah dengan orang lain. Seorang pria di Gianyar, Bali nekat menembak lelaki yang akan menikahi mantan kekasihnya dengan menggunakan senapan angin. Ya, akibatnya ia pun mengalami luka di bagian kepala. Inilah rekaman CCTV detik-detik penembakan yang dilakukan Iputu Bayu Indrawan, 33 tahun asal Kecamatan Gianyar, Bali. Korban Ida Bagus Putu Ardana, 42 tahun yang mengendarai sepeda motor warna putih merasakan nyeri di bagian kepala belakang setelah terdengar bunyi letusan senapan angin. Korban kemudian memegang kepalanya yang telah mengeluarkan darah. Korban sempat mengejar pelaku, namun kehilangan jejak. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas dari Polsek Tampak Siring langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa korban dan juga saksi. Tidak butuh waktu lama, pelaku Iputu Bayu Indrawan, warga Kecamatan Gianyar, Bali, berhasil diamankan di kawasan Kabupaten Karangasem, Bali. Kepada polisi, pelaku mengaku menembak korban dengan senapan angin lantaran cemburu mantan kekasihnya menikah dengan orang lain. Motivasi dari keterangan pelaku bahwa itu ada rasa sakit hati ya, atau cemburu pada korban ini. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Gianyar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, para pedagang pangkalan gas LPG mengaku keberatan dengan aturan membeli gas LPG harus menggunakan identitas KTP. Ya, para pedagang juga mengaku bahwa dengan sistem pembelian gas 3 kg dengan menggunakan KTP ini justru menghambat distribusi dan juga memperlambat distribusi gas LPG. Usai ditetapkannya sistem pembelian gas LPG 3 kg oleh pemerintah membuat para pedagang mengalami kendala dalam mendistribusikan gas dagangan mereka hingga berimbas pada turunnya omset pendapatan. Aturan pemerintah yang diberlakukan pada 1 Juni 2024 tersebut membuat pedagang memerlukan waktu lebih lama untuk proses pencocokan data saat warga melakukan pembelian. Lebih lama, tadinya dia bisa beli 2, jadi 1 kan kepotong 1 ya. Sedangkan ada target? Ada target kita penjualan. Untuk penjualan sini pendapatan berpengaruh? Jelas menurun, Om. Menurun? Iya, menurun. KTP-nya? Selain itu, pembatasan pembelian gas yang hanya 1 tabung untuk 1 KTP ini juga dinilai masyarakat tidak tepat sasaran dan akan membuka peluang kecurangan bagi para oknum pedagang nakal. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Momen menjelang Hari Raya Idul Adha, ini menjadi berkat tersendiri bagi penyedia jasa ojek kambing di Kudus, Jawa Tengah. Ya, para ojek kambing tersebut mampu meraup untung berlipat.
Beginilah suasana keramaian pasar ternak di Kudus, Jawa Tengah jelang Hari Raya Idul Adha. Bukan hanya pemilik hewan ternak, para penyedia jasa angkut hewan pun turut menikmati berkah. Penyedia jasa angkut hewan ternak ini dikenal dengan ojek kambing. Jumlah tukang ojek kambing di pasar hewan ini mencapai puluhan. Ada yang menggunakan gerobak kayu, ada pula yang menggunakan keranjang untuk mengangkut kambing. Dalam sehari, di momen jelang Idul Adha, jasa ojek kambing mampu mengantar hingga 4 kali dengan jumlah puluhan ekor. Dalam sekali kirim, jasa ojek kambing mampu membawa hingga 5 ekor kambing dengan tarif dipatok antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per ekor. Biaya kirim tergantung jauh dekatnya jarak rumah pembeli dari pasar hewan. Di sini sudah 35 tahun ojek kambing. Kalau orang ini 25 ada, 50 ya. Jadi nggak pasti lah. Tergantung jarak juga? Nah, jarak jauh. Seperti hari biasa? Asalkan preman lah. Bisa 5 sampai 6. Hari biasa? Bisa bolak-balik. Bisa 30 ekor. Peningkatan pengguna jasa ojek kambing sudah terjadi sejak sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Penghasilan mereka meningkat hingga berlipat-lipat. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ternyata kemajuan zaman ini tidak menggerus usaha kerajinan gamelan di Desa Tanjung Bintang Tugu di Lampung Selatan. Ya, meski hanya bermodal besi bekas per plat dan mobil, namun perajin gamelan di desa tersebut masih tetap bertahan. Di ruangan inilah waktu Asyodo dihabiskan bersama kedua pekerjanya. Mereka membentuk per mobil atau plat besi menjadi beragam alat musik gamelan. Dari tangan terampilnya, tercipta berbagai jenis alat musik gamelan seperti gong, bonang, kenong, hingga gender. Asyodo mengaku mulai menekuni kerajinan gamelan sejak tahun 2010 silam. Bermodal seringnya memperbaiki peralatan gamelan catilan, Asyono memberanikan diri membuka usaha pembuatan gamelan. Ia meninggalkan profesinya sebagai pawang catilan. Tahun 2010, Pak. Kalau saya sejujurnya, Pak, untuk meneruskan nguri, kalau bahasa Jawanya nguri-nguri ke seni tradisi, Pak, seni tradisional. Ini apa aja yang kita buat, Pak? Kalau untuk gamelan Jawa keseluruhannya gamelan Jawa, Pak. Apa aja jenisnya, Pak? Ada dari saron, demung, bonang, kenong, gong, gender, ada gambang, ada selentem. Proses pembuatan alat musik gamelan di tempat ini masih manual. Dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan untuk membuat seperangkat gamelan yang terdiri dari gong besar, gong sedang, kenong, bonang, dan gender. Untuk harga gamelan satuan dijual mulai kisaran Rp300.000 hingga Rp2 juta. Sedangkan untuk paket komplit atau sepaket dijual dengan kisaran harga antara Rp20 hingga Rp25 juta. Selain membuat gamelan khas Jawa dan Pasundan, Asyono juga membuat alat musik khas Lampung. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Apa kabar Indonesia Siang akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini informasi adalah pasien dari penyakit demam berdarah dengue di sejumlah rumah sakit dan puskesmas ini terus meningkat setiap bulannya. Ya, peningkatan yang mencapai hampir 50% ini didominasi oleh anak dan hingga dewasa. Yang membayar sendiri atau yang dari pemerintah? Peningkatan pasien dengan gejala demam berdarah kian meningkat di wilayah Jabodetabek, khususnya di DKI Jakarta. Salah satunya seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas, Jakarta Timur. Dalam 5 bulan kebelakang, sejak bulan Januari 2024, lonjakan jumlah pasien dengan gejala DBD terus mengalami peningkatan hingga mencapai total 160 pasien dengan DBD. Jumlah tersebut terus bertambah setiap bulan dengan peningkatan mencapai 50% setiap bulannya.
Memang dalam bulan Januari, Februari, Maret, April terjadi peningkatan dari pasien DBD. Sekitar di bulan Januari itu pasien rawat inap DBD di RSUD Ciracas sekitar ada 17 pasien. Kemudian di bulan Februari sekitar 28 pasien, di bulan Maret sekitar 35 pasien, dan di bulan April sekitar 40 pasien. Untuk jumlah itu sendiri peningkatan dari sebelumnya, Bu, berapa persen kira-kira? Kurang lebih setiap bulan meningkat sekitar 30 sampai 50%. Sementara pihak RSUD Ciracas menambahkan kebanyakan pasien DPD didominasi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Bulan Mei ini masih sekitar Ya pemirsa, warga Jakarta Timur akan dikenakan sanksi denda maksimal 50 juta rupiah apabila ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya, penetapan sanksi hingga 50 juta ini berdasarkan dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah. Warga Jakarta Timur kini benar-benar harus memperhatikan kebersihan di lingkungannya. Pasalnya, warga Jakarta Timur akan dikenakan sanksi denda maksimal 50 juta apabila di rumahnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur, Budi Novian, mengatakan penerapan sanksi denda hingga 50 juta rupiah ini dicetuskan lantaran banyaknya kasus demam berdarah yang terjadi di wilayah Kota Jakarta Timur. Pada bulan Mei kemarin tercatat sebanyak 2.290 kasus demam berdarah yang melanda masyarakat Jakarta Timur. Untuk itu, pemutusan penyebaran kasus demam berdarah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dengan pemberantasan sarang nyamuk dan juga menghilangkan jentik nyamuk di rumah-rumah warga. Apabila ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah warga, maka akan diberikan sanksi hingga denda sebesar 50 juta rupiah. Ini ada kewajiban mereka melaksanakan pemutusan mata rantai dengan metode pemberantasan sarang nyamuk, artinya menghilangkan jentik yang nantinya akan berkembang biak dalam 1 minggu menjadi nyamuk kembali. Itu yang kemudian diatur di dalam perda itu. Nah, terkait dengan sanksi yang 50 juta, saya kira juga itu amanatnya perda bahwa pengenaan sanksi denda itu tidak kemudian langsung dikenakan sanksi denda. Namun pemberian sanksi sebesar 50 juta tidak langsung dikenakan, melainkan dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penempelan stiker hingga upaya terakhir dengan pemberian sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Penerapan denda ini diharapkan dapat menekan angka penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga warga menjadi lebih peduli terhadap kebersihan di lingkungannya. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam yaitu Peggy Setiawan meminta agar Bareskrim Polri turun tangan melakukan gelar perkara khusus terkait kasus yang terjadi pada tahun 2016 ini. Ya, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi mendatangi Bareskrim Polri untuk menyurati Kapolri dan Bareskrim Polri untuk melakukan perkara khusus atas penetapan kliennya yang dinilai janggal, terutama alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga menyebut ketiga tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jawa Barat hanya fiktif. Beberapa minggu lalu kan, sebelum Peggy Setiawan ditangkap, itu kan ditetapkan DPO, daftar pencarian orang, oleh Polda Jawa Barat dengan ciri-ciri rambutnya keriting, umurnya 22 tahun pada 2016 dan 30 tahun pada 2024. Kemudian tinggalnya di Banjarwangun. Nah, kenyataannya yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, lurus. Kemudian umurnya juga 28, bukan 30. Nah, kemudian tinggalnya
tidak di Banjarwangun, melainkan di Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Kurnia Amal dari Polda Cirebon, Jawa Barat. Ya, Amal, bagaimana untuk agenda pemeriksaan hari ini yang dilakukan oleh Polda Jabar? Ya, selamat siang Yohana dan juga Ana, betul sekali hari ini Polda Jawa Barat memanggil satu sutradara dan juga produser dari film Vina Sebelum 7 Hari, di mana untuk kedatangan sutradara dan juga produser ini memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat ini sebagai saksi. Tadi menurut pantauan kami sejak pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, produser dan juga sutradara ini tiba di Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi berdasarkan informasi yang kami gali dari sutradara Vina Sebelum 7 Hari, Anggi Umbara, ini pemanggilan ini merupakan pemanggilan pertama dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu, dan apakah nantinya akan didalami terkait film, apakah atau terkait kronologi dari pembunuhan Vina dan juga Eki ini masih belum dapat diketahui karena memang proses dari pemeriksaan sutradara dan juga produser dari Vina Sebelum 7 Hari ini masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Adapun tadi juga kami sempat menanyakan bahwasannya untuk kedua sutradara dan juga produser film Vina Sebelum 7 Hari ini telah menerima surat pemanggilan sebagai saksi ini pada tanggal 3 Juni 2024 yang lalu. Tadi juga sebetulnya pagi hari ini rencananya juga akan dilakukan kunjungan atau ibu dari Peggy Setiawan, tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini rencananya akan menjenguk anaknya di tahanan titipan di Polda Jawa Barat. Namun tadi kami mendapatkan konfirmasi untuk hari ini Ibu Vina ini tidak jadi hadir di Polda Jawa Barat. Dan adapun pemirsa, untuk kasus ini memang sudah diperiksa total hingga saat ini ada 11 saksi yang telah diperiksa. Kemarin juga kalau bisa direview, ayah dari Vina sendiri ini juga telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Polda Jawa Barat, khususnya di Treskrimum Polda Jawa Barat, untuk didalami tentang kronologis kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Dan juga kemarin ayah Vina ini didampingi oleh kakak Vina dan juga pengacara dari Vina ini lebih mengulas tentang BAP pada tahun 2016 yang lalu. Dapat kami informasikan kepada Anda, Yohana dan juga Ana, bahwasannya kemarin juga sejumlah pengacara dari Peggy Setiawan ini hadir ke Polda Jawa Barat untuk melakukan atau mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap saudara atau tersangka Peggy Setiawan, di mana untuk surat penangguhan penahanan ini sebetulnya sudah diajukan ke Polda Jawa Barat. Dan hari ini juga nampak pengacara dari Peggy Setiawan ini hadir kembali di Polda Jawa Barat ini untuk meminta salinan BAP. Kemarin juga untuk salinan BAP sendiri memang suratnya ini sudah masuk sekitar 8 hari yang lalu, namun hingga saat ini tadi keterangan dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwasannya untuk surat salinan BAP sendiri ini maksud kami belum dapat diterima oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan juga kemarin terkait proses dari rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini, hingga saat ini kami masih belum mendapatkan tanggal resmi kapan proses rekonstruksi tersebut akan dilakukan. Mengingat kemarin juga beberapa waktu lalu prarekonstruksi ini telah dilakukan di beberapa titik atau sejumlah titik di Cirebon, tempat kejadian perkara dari kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Kemarin jika kita bisa review pula pemirsa, ayah dari Vina ini diperiksa oleh tim Polda Jawa Barat. Ini sekitar 5 jam lamanya, ada sekitar 13 pertanyaan yang diajukan oleh pihak dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat terhadap ayah Vina. Dan usai dari pemeriksaan saksi kemarin, ayah Vina ini mengatakan bahwasannya ia dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, tidak ada
perkembangan atau pertanyaan baru ini hanya mengulas tentang BAP pada tahun 2016 yang lalu. Kemarin juga kuasa hukum dari Vina ini menyatakan bahwasannya masih ada 4 saksi yang belum diperiksa dari BAP pada tahun 2016 dan juga kemarin dapat kami informasikan beberapa waktu lalu saksi kunci dari pembunuhan Vina dan juga Eki yakni Liga Akbar ini juga telah diperiksa oleh tim penyidik Polda Jawa Barat di mana dalam kesaksiannya kemarin Liga Akbar ini mencabut beberapa poin dari BAP dan nantinya dalam waktu dekat dari kuasa hukum Liga Akbar sendiri ini akan menghadirkan 4 saksi di mana untuk 4 saksi tersebut merupakan rekan dari Liga Akbar dan juga Eki di mana dari 4 saksi tersebut 1 diantaranya ini telah mengkonfirmasi bahwasannya akan dapat untuk menjadi saksi pada kasus ini dan juga selain itu kemarin juga Liga Akbar ini menerangkan atau menjelaskan ke publik bahwasannya hubungannya dengan Eki dan juga Vina ini sangat dekat dan di mana ia mengenal Eki ini 6 bulan sebelum kejadian tersebut dan untuk kedekatan dari Liga Akbar dan juga Eki ini memang sudah dekat di mana ia menjelaskan bahwasannya Liga Akbar ini sering menginap di rumah Eki dan ia juga berharap untuk kasus ini dapat terungkap seadil-adilnya. Untuk sementara demikian laporan saya dari Polda Jawa Barat. Nantinya kami akan menunggu hasil dari pemeriksaan sutradara dan juga produser dari film Vina Sebelum 7 Hari. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kuryamal dari Polda Jawa Barat. Dan pemirsa kami yang harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, Yohana dan juga pemirsa. Ini mungkin kasus Vina sepertinya tidak selesai-selesai. Nah, ada juga kesaksian baru pemirsa ini dari salah satu mantan narapidana yang satu lapas dengan 7 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan kami akan mengajak Anda untuk berdialog langsung dengan Pak Ahmad Budi Permadi, biasa dipanggil Pak Abi. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Pak, oke. Dulu pada saat di lapas ini bertemu dengan para narapidana kasus pembunuhan Vina. Ini mereka cerita apa saja, Pak? Katanya informasinya mereka sempat disuruh mengaku hal yang tidak dilakukan. Seperti apa, Pak? Iya, jadi seperti ini. Kalau saya sendiri kan, saya itu 5 tahun di dalam. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Maka ketemu dengan kawan-kawan sesama napi dari Cirebon, itu dia masuk tahun 2016. Tadi keluar tahun berapa nggak tahu. Nah, selama dia ada di dalam, dia itu akrab dan suka ngobrol curhat ke saya. Karena perlu diketahui saya sendiri di dalam lapas tadi sebagai tamping masjid. Karena di dalam lapas tadi ada yang namanya program Mapenaling, masa pengenalan lingkungan selama 40 hari. Maka kalau ada napi-napi baru masuk ke situ pasti ketemu dengan saya, karena saya petugasnya. Nah, dari situlah dia banyak cerita hal-hal yang memang di luar kepercayaan saya atau apa. Banyak-banyak cerita hal yang lucu juga ada. Salah satunya itu tadi, saya tanya, kamu dari mana? Dari Cirebon, Pak. Oh, dari Cirebon. Nah, kasus apa? Kasus pembunuhan Vina. Padahal, Pak, dia mengatakan seperti, saya itu tidak pernah melakukan itu, Pak. Hah, semua nih tujuan, kok bisa? Ada rasa tanggung jawab, saya bilang. Kok bisa? Iya, Pak, saya tidak melakukan. Dan saya itu melakukan selama pemeriksaan BAP tadi selalu mendapat tekanan. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas. Dia mengatakan seperti itu. Seolah-olah saya itu dipaksa untuk mengakui perbuatan tadi. Ini yang pertama. Kemudian setelah dari Polresta Cirebon, dia tidak mampu untuk dibongkar, biar tetap bongkar, maka dia dibawalah ke Polda Jabar. Di Polda Jabar pun saya diperlakukan hal yang sama. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum. Maka sampailah saya mengaku karena dia seperti itu. Tuh, Anda mestinya berontak. Saya mau berontak kayak gimana? Saya tidak punya kemampuan apapun. Nah, makanya saya bilang tadi, nampak sekali rasa ingin dan butuhnya sebuah pertolongan pada waktu itu. Nah, sementara saya sendiri ada di dalam, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan keluh kesah mereka. Ya, kemudian saya hanya memberikan masukan pada mereka, udahlah, kita sama-sama tahanan. Anda napi, saya napi. Bagaimana kita hidup survival di dalam penjara ini? Ini pertama saya katakan pada mereka. Dan yang kedua, mungkin ini adalah
balasan dosa kita yang sudah kita lakukan. Bukan saja dosa pada substansi tadi. Mungkin Allah lebih tahu ada dosa-dosa kita yang lainnya, baru kali ini masuk penjara. Saya bilang seperti itu. Anda mempunyai kasus yang sama dengan saya. Saya tidak melakukan juga, saya masuk di dalam. Tapi mau ngomong karena sudah ada di dalam, sudah melalui sebuah proses dari BAP sampai persidangan, sampai putusan sekarang. Ya, kita mau ngomong nggak salah, tetap aja kita salah. Orang yang lihat itu, tapi proses dari itu sudah dilakukan. Akan tetapi ada sebuah proses yang janggal. Ada pemprosesan yang dilakukan oleh aparat, oleh oknum petugas itu, ada tindakan-tindakan yang memang tidak boleh dilakukan oleh para petugas. Karena ada dasar hukumnya, bila mana petugas melakukan pemprosesan itu tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Dan ini dilakukan, maka saya kan bingung. Nah kemudian saya ngomong, Anda kenapa tidak mau ngomong di dalam persidangan? Pak Abi Dan juga kemudian melihat kapasitas pengacaranya seperti apa? para Dia bilang, terpidana ini. saya mau ngomong takut. Iya, Pak Abi artinya melihat Gimana, terpidana maksudnya ini setelah mereka babak belur begitu dihajar oleh kepolisian, kemudian mereka langsung bercerita begitu kepada Bapak? Enggak, Mbak. Jadi kalau dia begitu masuk ke lapas 1 Kesambi itu kondisi bersih, tidak ada luka sedikit pun, nggak ada, tetap kayak biasa aja. Kan udah lama jeda waktunya proses persidangan sampai dia ada di rutan dulu. Prosesnya itu kan cukup lama. Jadi sudah ada jeda waktu untuk memulihkan bekas-bekas luka yang habis melakukan tindakan kekerasan tadi. Begitu masuk dia bersih. Dia orangnya polos, Mbak. Dan lucu kalau kata saya bilang. Kasihan saya. Maka saya selalu memberikan motivasi kepada dia bahwasanya hidup di lapas itu harus survival. Ini pertama. Kedua, udahlah. Semua itu pasti ada solusinya. Kalau memang Anda tidak merasa benar, tidak merasa salah, saya bilang Allah tahu itu. Dan saya selalu kasih motivasi seperti itu, Mbak. Gitu. Gimana, Mbak? Pak Abi, begini, Anda kan artinya, mengaku bertemu dengan 7 narapidana begitu ya di lapas. Nah, dan kesaksian mereka mengatakan tidak melakukan hal tersebut. Seberapa yakin Anda mereka berbicara yang sebenarnya begitu? Ketika memang kita juga tahu banyak juga bisa saja berbohong. Iya. Saya paham. Tapi kalau saya ngeliat dari gestur mereka penuh dengan kepolosan dan kejujuran, ini pertama. Dan yang kedua, yang anehnya lagi dia ngerasa ngomongnya geng motor tapi satu kampung itu loh, Pak. Ke-7 orang itu satu kampung. Apakah ini bukan satu hal yang sangat aneh yang pengetahuan saya? Kalau yang namanya geng itu terdiri dari berbagai macam kampung jadi satu. Nah kemudian yang kedua, saya menanyakan kepada mereka itu proses penangkapan. Ini sangat menarik sekali. Saya tanyakan apa sih proses penangkapan gimana? Dia katakan setelah sore hari pulang dia baru bekerja, ada yang tukang bangunan, ada yang tukang cat, semuanya kuli bangunan. Kemudian ada sekelompok polisi datang didampingi RW setempat menanyakan. Itu Pak, kata RW menunjukkan pada ke-7 orang itu pengakuan mereka. Itu Pak yang suka bergerombol dan duduk-duduk. Kalimatnya seperti itu, bukan geng motor. Maka polisi langsung angkut aja ke-7 orang tadi, diangkut baru sampai nggak datang lagi. Itu ada penyesalan dari para tersangka itu. Kenapa RW-nya tidak membela kalau dia itu bukan geng motor? Itu Pak. Seperti itu dia ngomong ke saya seperti itu. Tapi seandainya pada waktu itu RW-nya ngomong bahwa saya memang itu adalah warga kami, ini pertama. Kedua, dia itu bukan para geng motor. Dan yang ketiga, dia itu adalah habis pulang bekerja di sore hari. Mungkin tidak ditangkap sama polisi. Analisa saya seperti itu. Karena RW-nya membiarkan, bahkan ngomong itu orang yang sering bergerombol dan berkumpul di kampungnya, maka dia diangkut semua. Gitu, Mbak. Ya. Pak Abi, ini kan juga diketahui pada saat itu ada penetapan 4 DPO yang kini menjadi 3 DPO. Ini apakah dari ke-7 terpidana ini juga sempat menceritakan sebetulnya mereka kenal nggak sih? Apakah 3 orang ini sebetulnya kabur atau seperti apa 3 orang ini sosok yang masih dicari oleh pihak kepolisian ini? Mereka tidak, mereka itu semua tidak pernah bercerita masih ada lagi DPO atau apa, tidak. Substansinya adalah mereka hanya bicara kronologis ketangkapan dia dan dia ada satu pengakuan, saya bukan pembunuh dan saya bukan geng motor. Itu yang saya tangkap pada pembicaraan tadi. Saya ketemu ada sekitaran 3 tahun dengan mereka, gaul dengan mereka. Dan kalau melihat dari fisiknya saya kadang-kadang prihatin.
kayaknya dia kena psikologis, tidak biasa hidup di penjara, biasa hidup di luar dan ya kayak begitulah. Tapi saya hanya bisa memberikan motivasi aja kepada mereka. Gimana Mbak? Mengenal korbankah para tersangka ini, Vina dan Eki? Ya Pak Budi. Oh nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Bahkan kayaknya dia sendiri nggak tahu beritanya. Dia nggak tahu itu pengakuan mereka seperti itu ke Abi. Jadi Abi sendiri masih bingung. Tapi Abi sempat nanya juga ke mereka, kenapa pada waktu persidangan Anda tidak mengatakan kalau Anda bukan pelakunya? Saya nggak bisa ngomong itu. Nah terus kemudian saya kedua, kapasitas notarisnya seperti apa? Pengacaranya seperti apa? Masa tidak ada pembelaan sedikit pun terhadap mereka? Ya mungkin kalau pengacara bicara normatif apa yang ada di dalam BAP tadi. Makanya saya sendiri kan nggak tahu proses seperti apa waktu persidangan, waktu penangkapan saya nggak tahu karena saya udah ada di dalam. Dan saya sendiri tidak ada di dalam mereka karena saya adalah kenal mereka itu di dalam setelah dapat vonis baru kita ngobrol. Pak Abi berapa lama berinteraksi dengan mereka selama ini Pak? Kalau intens itu selama 40 hari, selama program Mapenaling saja. Selebihnya sesekali kalau acara hari Rabu, hari Sabtu, acara-acara di masjid itu dia pasti datang, pasti ngobrol. Bahkan yang satu narapidana yang namanya Sudirman itu akrab dengan kawan saya, yang sekarang kawan saya pun udah keluar, yang namanya Dedi tadi. Pak Budi, selama 40 hari berinteraksi dengan mereka, Anda tentu melihat gerak-geriknya, begitu pengakuannya juga sudah didengar. Apa saja cerita dari para narapidana ini yang mungkin bersama dengan Bapak bercerita ya Pak selama 40 hari ini? Oh tidak melulu cerita. Kalau saya tanya dia baru cerita. Kalau saya tanya dia cerita. Karena dia sendiri kan harus mengikuti program Mapenaling tadi Mbak. Ada belajar ngaji, dengerin ceramah, hal-hal seperti itu. Kemudian saya memberikan motivasi kalau hidup di dalam penjara harus survival, harus bisa menghargai satu sama lain biar tidak cilaka di dalamnya. Saya katakan seperti itu karena saya adalah tamping masjid bertugas untuk memberikan motivasi. Kalau bicara dekat, kedekatannya seperti apa? Tapi saya kenal semua sama mereka. Artinya mereka ke-7 orang tadi pernah ngobrol sama saya. Bahkan nama-namanya satu persatu saya nggak tahu, yang saya tahu adalah Sudirman. Karena saya panggil Man-Man saja, kata tempat saya itu namanya Sudirman. Oh Sudirman. Ya dari sekian 7 orang tadi, yang lebih prihatin saya cuma ngeliat kondisi Pak Dirman tadi. Secara psikologis kasihan, itu saja. Oke. Pak Budi mengatakan secara psikologis kasihan, artinya Pak Budi percaya bukan mereka pelakunya, begitu Pak? Oh kalau saya percaya, karena percaya. Kalau saya pribadi, saya percaya karena saya pernah mendengar di media atau dimanapun polisi kadang-kadang salah tangkap. Tapi terkadang saya juga lucu. Kalau toh memang dia itu salah tangkap, kenapa sampai masuk di dalam proses persidangan? Ini yang buat saya tanda tanya. Tapi pengakuan dari mereka itu bukan pelaku. Yang harus saya pegang mana ya nggak tahu. Tapi kalau polisi pernah melakukan salah tangkap, saya katakan iya. Bisa saja, namanya juga manusia. Gitu loh Mbak. Oke baik. Lalu Pak Abi ini berarti kalau selama ini berada di tahanan juga pernah menemukan kasus serupa gak sih? Misalnya ada juga yang lain mengakui bahwa mereka ini bukanlah pelaku sesungguhnya. Karena ini kan artinya bisa saja mereka hanya bercerita ceplas-ceplos saja begitu kepada Bapak. Atau memang ini baru kali ini menemukan di antara yang lain yang mengakui bahwa ternyata mereka ini salah tangkap begitu Pak? Yang saya tahu dan dengar dari cerita kawan-kawan yang ada di dalam, hanya dia yang berani bercerita secara terbuka kepada saya. Itu. Kalau yang lain sih masuk, kalau saya terlibat kasusnya Pak narkoba, kasus apa ini, ada yang ketipu, ada yang dijebak, apa itu macam-macam lah. Tapi buat saya itu kurang menarik. Yang menarik ini tadi, kalau toh memang dasar awalnya itu salah tangkap, tentunya tidak sampai masuk ke proses persidangan, tidak sampai divonis gitu loh. Ya saya tahu kemudian mereka sudah divonis, kenapa mereka baru ngomong? Dan itu pun ngobrol sama saya, salah satu petugas tamping di lapas tadi. Dari sisi mana saya harus membantu, sementara kita dan dia itu sama-sama, Anda napi, saya napi. Kebetulan saya tamping yang mempunyai tugas membantu pendamping para napi untuk
memberikan motivasi hidup di dalam lapas, dan ini adalah bagian daripada kehidupan, role of the life-nya seperti itu. Makanya saya bingung. Itu pengakuan mereka seperti Pak Budi, itu. ini menarik juga tadi perkataan Pak Kalau Budi yang mau mengatakan jujur atau bahwa tidak, mereka semua, artinya para terpidana ini bukan anggota geng motor. Atas dasar apa mereka mengaku seperti itu, bukan geng motor, dan ada yang bekerja sebagai kuli, kemudian tadi Bapak mengatakan beragam pekerjaannya. Oh iya, secara faktual itu. Bahkan saya punya kawan geng motor. Saya tanyakan kepada mereka. Yang kemarin habis melakukan acara doa bersama di Masjid Agung Cipta Rasa, ada salah satu geng motor mengatakan saya, itu tuh bukan geng motor semua. Kenapa Anda berani bicara seperti itu? Karena salah satu anggota dia itu masuk ke penjara, Pak. Tentunya dia ketemu dengan pelaku Vina tadi, tapi dia mengatakan dia nggak kenal. Dan dia keluarnya seperti itu. Maka saya yakin itu semua adalah bukan geng motor. Saya mempunyai keyakinan tadi. Dari awal sudah punya prediksi itu. Dan yang kedua, dari geng motor sendiri kan pernah masuk di dalam, Mbak, ketemu sama mereka, dan mereka tidak mengenalinya. Itu. Oke, tapi untuk semua narapidana lainnya mengenali satu sama lain, Pak? Ada 7 orang ini. Wah, enggak ya, dia tersendiri. Karena kalau di dalam itu mereka masing-masing dengan kawan-kawannya, Mbak. Kalau dia punya kawan geng motor, tentunya dia sendiri akan berkumpul dengan geng motornya. Karena yang ada di lapas Kesambi pun banyak anak-anak geng motor yang tertangkap, ada kasus yang berbeda. Tentu dia akan ketemu dengan kalau bahasa santri pondoknya seikhwan, ya. Seikhwannya seperti itu, dengan satu komunitasnya. Tapi itu enggak, yang saya tahu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abi atau Bapak Ahmad Budi Permadi atas jawaban Anda kepada pemirsa TV One. Semoga kasus ini dapat terselesaikan oleh pihak kepolisian dan semua pihak juga mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan hadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Ini sejumlah kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di perempatan Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. Ya, rekaman CCTV ini disebarluaskan di media sosial agar menjadi perhatian untuk pemerintah setempat untuk mengantisipasi mengurangi terjadinya kecelakaan. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang dipasang di perempatan Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. Sejumlah tabrakan antar kendaraan sering terjadi, di antaranya sepeda motor dengan mobil, sepeda motor dengan sepeda motor dengan becak, hingga dengan mobil. Di perempatan kecil ini tidak ada lampu pengatur lalu lintas maupun rambu-rambu lalu lintas, yang menunjukkan jika lokasi tersebut adalah sebuah perempatan. Meski perempatan kecil, namun karena dekat kota Yogyakarta, arus lalu lintas kendaraannya cukup ramai. Sejumlah pengendara terlihat melajukan kendaraannya cukup kencang dan tidak mengurangi kecepatan saat berada di perempatan, sehingga terjadi tabrakan dengan kendaraan lain yang melintas. Video-video kecelakaan lalu lintas itu kemudian dirangkum jadi satu dan diposting di media sosial, agar menjadi perhatian dan antisipasi pemerintah setempat serta masyarakat. Di Satlantas Polres Bantul sudah mensurvei, sudah meninjau bersama Dishub dan beberapa dinas terkait perempatan ini. Nah, terkait perempatan ini memang nantinya akan ada, kita bantu beberapa fasilitas untuk berlalu lintas, sama kita juga meminta kepada masyarakat untuk bijak, taati aturan, terutama etika berkendara, bijak dalam kecepatan, kurangi ego, beri kesempatan untuk orang yang menyeberang agar tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan di sini itu hampir seminggu tuh 1 kali pasti ada, bahkan ada yang 1 hari sampai 4 kali waktu itu. Jadi tidak pagi, tidak siang ataupun malam. Itu mungkin kurang hati-hati pengendara atau pemburu yang jelas di sini sering terjadi kecelakaan. Hingga saat ini pemerintah setempat belum memasang rambu-rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pengendara diminta untuk berhati-hati serta mengurangi kecepatan saat berada di perempatan Sonosewu. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, lalu mengapa perempatan Sonosewu, Bantul, Yogyakarta ini kerap terjadi kecelakaan? Kita sudah terhubung bersama dengan rekan kami, yaitu Santosa Suparman yang akan melaporkannya untuk Anda.
Suparman, bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa sih gambaran perempatan, seberapa bahayanya sehingga sering terjadi kecelakaan di sana? Ya, baik, terima kasih. Saya saat ini berada di perempatan atau di simpang 4 Sonosewu, Ngesti Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan di belakang saya ini merupakan perempatan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang terekam oleh kamera CCTV yang dipasang oleh pengurus RT 05 Sonosewu, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan dapat dikabarkan sebenarnya awalnya perempatan ini adalah perempatan kecil, namun karena ada di pinggir kota sehingga perempatan ini dapat dikatakan cukup ramai, apalagi pada saat jam-jam sekolah, kemudian siang hari dan juga pada sore hari menjelang pulang kantor juga malam hari. Sehingga di tempat ini tidak ada rambu-rambu sebelumnya, kemudian tidak ada lampu pengatur arus lalu lintas, sehingga banyak yang mengira bahwa dari sisi utara maupun selatan dikiranya di sini bukan perempatan, sehingga banyak yang melaju tanpa mengerem terlebih dahulu sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan di sini dipasang CCTV sehingga oleh pengurus RT 05 sejumlah kejadian tersebut dirangkum dan diupload di media sosial dengan harapan agar masyarakat hati-hati jika melintas di kawasan perempatan ataupun simpang 4 Sonosewu. Ini sebagai harapan agar masyarakat hati-hati dengan diuploadnya gambar-gambar kecelakaan tersebut, juga diharapkan juga ada perhatian dari pemerintah. Nah, untuk selengkapnya kita akan temui Ketua RT 05 Sonosewu, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Bapak Muhammad Wijaya. Selamat siang, Pak Wijaya. Selamat siang, Mas. Pak Wijaya, mungkin bisa dijelaskan kapan terakhir terjadinya kecelakaan di tempat ini, Pak? Oke, terjadinya kecelakaan terakhir itu pada tanggal 1 Juni jam 2 dini hari lebih 17 menit. Itu kecelakaan antara mobil dengan pengendara sepeda motor. Kalau menurut analisa dari Mas Wijaya dan juga tokoh masyarakat di sini, kenapa sering terjadi kecelakaan di sini itu, Mas? Ya mungkin tidak tahunya itu perempatan atau bukan, dan mungkin juga karena pengendara terburu-buru, tidak sabar, dan mungkin karena ini memang jalannya itu sangat ramai sekali pada jam-jam padat karena berdekatan dengan daerah Kotamadya, Yogyakarta. Kemudian selain itu dari perempatan ini 1 kilo ke arah utara itu kantor desa kelurahan. Sementara itu kantor desa kelurahan, warga kelurahan Ngesti Harjo itu kalau mau ke kabupaten, mau ke kecamatan, mau ke Bantul itu pasti lewat sini. Jadi pasti padat di situ. Tumpuannya ada di perempatan Sonosewu ini. Jadi semoga pihak terkait bisa memberi fasilitas biar tidak terjadi kecelakaan selanjutnya. Nah, ini kan tadi pagi telah dipasang rambu lalu lintas ya di sekitar perempatan Sonosewu ini. Dengan adanya rambu, tanda adanya perempatan ini, tanggapan warga gimana? Oke, dari tanggapan warga itu sudah bagus, ada rambu-rambu bahwasanya di depan ada perempatan, tapi untuk lebih baiknya lagi itu mungkin dikasih tanda lampu hati-hati. Kemudian mungkin polisi tidur untuk segera dipasang, jangan sampai nanti ada korban lagi. Kalau boleh tahu, kapan yang paling sering terjadinya kecelakaan tersebut, Mas? Paling sering terjadi itu pagi hari karena pada berangkat sekolah, mungkin bekerja. Kemudian di sore hari itu karena jam-jam padat mungkin pulang bekerja dan pulang sekolah itu. Pas dini hari atau tengah malam itu? Tengah malam itu hampir sering juga karena mungkin warga buru-buru dan tengah malam, dan itu kondisinya gelap karena perempatan itu tidak ada lampu. Jadi mungkin di situ gelap, tidak tahu kalau di situ perempatan, akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. Terakhir tanggal 1 Juni dini hari jam 2 malam. 2 malam. Antara mobil R3 putih dengan sepeda motor. Itu kecelakaan terjadi pas di perempatan itu. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Nah, itulah penjelasan yang disampaikan karena memang ternyata di perempatan ini ada beberapa kekurangan, diantaranya sebelum tadi dipasang rambu lalu lintas itu memang sama sekali tidak ada rambu-rambu tanda adanya perempatan. Kemudian disampaikan tadi oleh Pak Wijaya,
Di sini pada malam hari ini untuk penerangan juga kurang sehingga tidak terlihat adanya perempatan sehingga sering terjadi kecelakaan pada saat malam hari, suasana lalu lintas sepi sehingga dari segala arah sering melaju sangat kencang sehingga terjadi kecelakaan baik itu tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor maupun antara mobil dan sepeda motor. Namun pada pagi hari tadi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul beserta Polres Bantul telah memasang rambu adanya perempatan di titik utara, selatan, timur dan juga barat untuk mengingatkan kepada para pengendara bahwa di tempat ini ada perempatan. Dan kedepannya lagi juga menurut rencana akan dipasang tanda rambu prioritas untuk berhati-hati serta ke depan dari sesuai harapan masyarakat ada semacam polisi tidur dan juga ada lampu yang menandakan bahwa agar masyarakat hati-hati. Demikian dari Yogyakarta, Santoso Suparman Wahid mengabarkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Santoso Suparman mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Dan pemirsa, gelombang protes terhadap kebijakan tabungan perumahan rakyat ini terus berlangsung. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Nah, memelihara kucing atau anjing menjadi hewan kesayangan ini adalah hal yang lazim yang sering kita temukan. Namun bagaimana jika memelihara seekor anak domba? Ya, tak hanya diajak bermain di sekitar rumah, anak domba ini juga diajak berkeliling ke sejumlah tempat. Inilah keseharian Momot, anak domba jantan hewan peliharaan Irna Triwijayanti, warga Pedukuhan Gelaga, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diajak berkeliling di pusat keramaian, Momot menjadi pusat perhatian lantaran jamak dijumpai. Bagaimana tidak, Momot yang sengaja dipakaikan baju dan celana tampak tenang ketika digendong layaknya seorang bayi. Bahkan ketika diajak berkeliling, Momot pun seakan menikmati semilir angin. Anak domba campuran jenis Texel dan Garut ini pun akhirnya menjadi hewan kesayangan Irna dan keluarganya. Perempuan yang memiliki 2 orang anak ini telah merawat Momot sejak lahir lantaran induknya tak mengeluarkan air susu. Kini Momot telah berumur sekitar 2 bulan dan terus mendapatkan perhatian khusus layaknya binatang kesayangan lainnya. Oh, jalan-jalan ini Mas sama Momot Cemot. Ini kan anakku yang kecil sih. Anakku yang kecil itu suka sama Momot Cemot terus minta, "Yuk, Bun, jalan-jalan," kayak gitu. "Ayo kita ke pantai." Udah, karena aku emang nggak bisa bawa pakai tangan gitu, naik motor pegang satu nggak bisa, ya udah aku gendong. Irna pun berniat merawat Momot hingga besar. Ia pun tak berniat menjual Momot lantaran terlanjur sayang kepada anak domba ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para perajin alat pemagang sate di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, pesanan meningkat drastis. Nih, perajin pun menyulap limbah gafalum sisa bangunan menjadi alat pemanggang sate yang memiliki nilai ekonomi. Dengan hanya bermodalkan alat sederhana seperti alat pelubang, tang, palu, dan gunting plat besi, Tanoko, seorang perajin panggangan sate asal Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah, memanfaatkan limbah galvalum atau yang lebih dikenal dengan baja ringan sisa bangunan menjadi alat pemanggang sate yang memiliki nilai ekonomi. Momen menjelang Idul Adha seperti saat ini menjadi momen yang ditunggu oleh Tanoko. Karena pesanan alat pemanggang sate meningkat drastis. Hal ini menjadi berkah tersendiri baginya, bahkan permintaan pesanan meningkat hingga 70% dari biasanya. Jika di hari biasa, pesanan yang masuk hanya berkisar 1 kodi atau 20 biji per hari,
Namun saat momen menjelang Idul Adha seperti saat ini, pesanan yang masuk hingga 2 kodi atau 40 buah per harinya. Meskipun tak mencapai ratusan, namun pesanan alat pemanggang sate yang datang cukup menggerakkan ritme usahanya sebagai perajin besi. Kalau musim ramai kayak gini, kadang 2 kodi. Kalau hari-hari biasanya, kadang cuma 1 kodi paling. 1 kodi. Ini terbuat dari apa sih Pak? Untuk bahannya Pak? Pakai galvalum ini. Oh, galvalum. Berarti sisa galvalum itu apa? Sisa atap kadang. Oh. Harga alat pemanggang sate sendiri relatif murah, yakni Rp15.000. Konsumen mayoritas datang dari dalam kota. Permintaan pesanan diprediksi akan terus meningkat hingga H-1 Idul Adha. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, berbicara mengenai kuliner khas Sulawesi Selatan, tentu nampaknya tidak ada habisnya ini pemirsa. Nih apalagi terkenal dengan olahan daging yang juga tidak perlu diragukan dan juga kuahnya yang menyegarkan. Seperti kuliner salah satu ini yang bernama kuliner kapurung. Kapurung merupakan salah satu makanan tradisional khas dari Sulawesi Selatan. Makanan khas ini sangat populer di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Makanan berbahan dasar sagu ini populer terutama di kota Palopo. Kapurung terbuat dari sagu berbentuk bulat-bulatan kecil yang dimasukkan ke dalam kuah yang telah dibumbui rempah dan juga sayuran. Dengan kuah ikan dan udang yang menyegarkan, di dalamnya terdapat sayuran seperti jagung, bayam, dan terong. Kuah kapurung juga dapat menggunakan kuah ikan masak kuning atau kuah yang diracik khusus. Umumnya, kapurung disantap dengan lauk pauk dan sayuran. Kapurung bagi masyarakat Sulawesi Selatan termasuk makanan berat. Umumnya, kapurung disantap pada siang hari sebagai konsumsi makan siang. Jadi, bagi Anda yang ingin merasakan makanan sagu mirip papeda, tetapi dengan cara yang berbeda, Anda bisa mencoba kuliner khas Sulawesi Selatan, kapurung ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, TV One mengabarkan. Ya, kebijakan ini tentu menuai pro kontra ya, karena gelombang yang menolak adanya tabungan perumahan rakyat ini sampai saat ini masih terus berlangsung. Iya, bukan hanya saja massa yang berkumpul di Jakarta, yaitu di depan Istana Negara, tapi juga massa buruh ini juga ternyata mendatangi kantor Bupati Tangerang. Kita akan lihat seperti apa. Gelombang unjuk rasa buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat terus bergulir. Rabu sore mereka mendatangi kantor Bupati Tangerang untuk menolak tapera. Di Jakarta, massa buruh menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Unjuk rasa ribuan buruh menolak tapera. Dalam aksinya, buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Buruh menilai iuran wajib untuk tabungan perumahan rakyat akan menambah beban mereka di tengah kenaikan upah yang kecil dan biaya hidup yang semakin tinggi saat ini. Pasalnya, selama ini gaji buruh juga sudah dipotong untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika harus membayar tapera, kehidupan buruh akan semakin sulit. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini apakah kemudian unjuk rasa ini masih berlangsung. Sudah ada Adia Anwari di Jakarta yang akan mengabarkannya langsung untuk Anda. Adia, selamat siang. Apakah unjuk rasa masih berlangsung hingga saat ini? Baik, ada Yohana dan juga pemirsa TV One, memang untuk saat ini unjuk rasa atau massa demonstrasi tadi sudah selesai dan sudah dibubarkan kurang lebih pada pukul 2 siang. Ini baru saja dibubarkan karena memang sejak pagi tadi kurang lebih dari pukul 10 atau 11 siang waktu Indonesia Barat tadi massa ada ribuan sudah berkumpul di depan patung kuda, kemudian dari berbagai perserikatan untuk menuntut beberapa hal atau poin-poin yang tadi sempat ditekankan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal tadi menjelaskan, menerangkan ada beberapa hal, diantaranya adalah penolakan untuk
PP nomor 21 tahun 2024, yakni penolakan untuk adanya tapera atau tabungan perumahan rakyat. Tapera yang nantinya akan dipotong begitu sebanyak 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dari para pemilik usaha. Begitu ini dinilai akan memberatkan iuran ataupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja ataupun buruh. Karena tadi menurut Said Iqbal ini sendiri memang para buruh ini kebanyakan masih harus membiayai biaya-biaya lain seperti rumah tangga, kemudian anak-anaknya dan lain-lain, sehingga untuk pemotongan 2,5% ini dikatakan terlalu memberatkan begitu untuk iuran per bulannya. Selain menolak adanya tapera, ini perserikatan buruh yang berkumpul dari pagi hari tadi juga menolak adanya KRIS atau kelas rawat inap standar BPJS. KRIS ini yang nantinya akan ada standarisasi harga iuran BPJS yang tadinya memang kebanyakan buruh ini membayar iuran kelas 3, di mana tadinya per bulan ini 35.000 per bulan, dan apabila kemudian akan dinaikkan dengan standarisasi KRIS nantinya dikatakan begitu akan menekankan atau menyulitkan para buruh yang harus kemudian mengeluarkan uang terus-menerus dari mulai tapera, kemudian pemotongan KRIS BPJS, dan yang poin lainnya ini adalah menolak naiknya UKT atau uang kuliah tunggal begitu. Kenaikan UKT ini juga dinilai akan memberatkan para buruh yang masih banyak harus membiayai biaya pendidikan anak-anak. Tidak terkecuali memang para buruh kebanyakan tadi di sini juga banyak yang memiliki anak-anak yang masih berkuliah begitu atau duduk di bangku kuliah. Tadi kurang lebih hingga pukul 2 siang Perserikatan Buruh sepakat untuk menyudahi aksi pada hari ini, dan nantinya apabila memang gagasan-gagasan atau penekanan yang mereka sampaikan pada hari ini ditolak, rencananya mereka juga akan melakukan aksi massa demonstrasi yang lebih besar lagi dan melakukannya hingga tuntutan mereka yang mereka inginkan begitu diterima oleh pemerintahan. Dan untuk sementara demikian, Ana dan juga Yohana, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia atas informasi Anda dari lokasi. Selamat bertugas kembali. Ya, berikutnya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan hadirkan informasi lainnya usai jeda, kami kembali. Pemirsa dan juga Yohana, kita harus bangga karena rawon ini masakan khas Jawa Timur, merupakan makanan terenak nomor 1 versi Taste Atlas. Jadi lapar Ana, dan memang nih makanan berkuah hitam itu bahkan mengalahkan Jepang, yaitu ramen. Rawon jadi sajian sup terenak di dunia. Bahkan rawon menggeser popularitas ramen yang juga dikenal sebagai makanan berkuah enak. Rawon merupakan sajian khas asal Jawa Timur. Makanan berisi potongan daging sapi dalam kuah hitam beraroma nikmat sangat menggugah selera. Elemen utama sajian rawon sup terenak di dunia ini adalah keluak atau kepayang. Keluak inilah yang menghasilkan kuah hitam pekat dalam rawon. Biasanya keluak dicampur bersama rempah lain seperti serai, jahe, kunyit, dan daun jeruk yang semakin membuat cita rasanya menggoda. Rawon mudah ditemukan, biasanya disajikan dengan nasi putih, tauge pendek, telur asin, dan kerupuk udang. Wah, Indonesia harus bangga, kuliner tradisional rawon bisa mendunia dan mengalahkan sup terenak lainnya dari mancanegara. Tim TV One mengabarkan. Ya, ada juga informasi lainnya ya Yohana, ini berkunjung ke Surabaya tentu belum lengkap jika belum menikmati kuliner khas Surabaya. Salah satunya adalah rawon setan. Iya, bahkan tak hanya pelancong saja, ini para tokoh nasional juga pernah bersinggah di warung yang berlokasi di tengah kota Surabaya ini. Karena rawon khas dengan harga yang ramah di kantong ini ramai dikunjungi oleh penikmat kuliner. Berlokasi di pusat kota Surabaya, rawon setan di Jalan Embong, Surabaya ini selalu ramai dikunjungi oleh penikmat kuliner. Tak hanya warga kota Surabaya, bahkan warga luar kota Surabaya hingga wisatawan asing pun tak luput jadi penikmat kuliner khas makanan berkuah hitam ini. Menu rawon ini menjadi favorit pengunjung karena selain cita rasa rawon yang khas, tambahan sambal yang cukup banyak serta irisan daging yang cukup besar menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner pedas. Selain itu, menu tambahan seperti paru kering, telur asin, tempe, dan perkedel menjadi pelengkap lauknya.
Daya, salah satu pengunjung mengaku rela harus jauh-jauh dari Madura ke Surabaya untuk bisa menikmati rawon setan. Sementara itu, nama rawon setan ini sudah ada sejak tahun 50-an. Dinamakan rawon setan karena memang saat itu warung buka pada tengah malam. Namun kini, warung ini buka mulai pagi hingga malam hari. Enak, gurih, nikmat, pedasnya mantap. Bu, selain rawon kan di sini juga ada krengsengan dan lain sebagainya. Menu yang paling disuka ini apa, Bu? Ya ini, rawon setannya enak. Bukanya malam, jam 1, kalau nggak jam 1, jam 12 nggak bisa. Jam 1 sampai jam berapa dulu, Pak? Sampai pagi, jam 5, jam 6. Popularitas rawon setan memang cukup terkenal. Tak sedikit para tokoh nasional, selebritis hingga mantan Presiden Republik Indonesia pernah singgah di warung ini, seperti Gus Dur, SBY, dan Wapres Yusuf Kala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk langsung membuktikan dari Surabaya ya. Ada Farah Manhila di sana yang akan membuktikan kelezatan dari rawon ini. Farah, bisa Anda deskripsikan enaknya rawon seperti apa? Iya, Ana, Yohana, dan juga pemirsa, saatnya saya ajak Anda langsung untuk mencoba rawon legendaris di kota pahlawan, kota Surabaya. Lokasinya strategis sekali pemirsa, tepat di jantung kota, di Embong Malang. Tapi sebelum mencoba, saya mau ajak ngobrol sebentar dulu sama salah satu pegawai yang ada di rawon setan ini. Ibu, selamat sore. Sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Sum. Bu Sum ini kan sudah terkenal sekali ya, rawon setan sudah dari tahun berapa ini, Bu? Mulai bukanya dulu 1951. Sampai sekarang ya, Bu? Ya? Sampai sekarang. Waduh, kalau dari dulu sampai sekarang khasnya rawon setan di sini apa, Bu? Khasnya itu potongan dagingnya besar-besar. Iya. Dipisah atau digabung nih, Bu, dengan kuahnya? Tergantung pembeli. Iya. Artinya kita bisa request ya, Bu ya. Selain rawon yang menjadi ciri khas di sini, menu lainnya yang menarik minat para pengunjung biasanya apa, Bu? Ada nasi osek. Itu khas masakan Surabaya. Selain itu ada lagi? Ada Bali juga, cuman ya mungkin di mana-mana ada. Kalau artinya osek sama rawonnya itu baru beda. Oke, nah ini pemirsa sebelah saya sudah terlihat ini sebenarnya menu-menu tambahannya ya ini ya, Bu ya, yang akan disediakan. Bu, ya sudah deh, saya pesan langsung ya, Bu ya, yang spesial dari rawon setan ini. Langsung diantar ke meja bisa ya, Bu ya? Bisa. Terima kasih. Aduh, saya udah nggak sabar, Ana dan juga Yohana, untuk bisa mencoba rawon setan yang memang sudah legendaris sekali di kota Surabaya. Kalau informasi dari Bu Sum atau salah satu pegawainya, memang Ana, Yohan, dan juga pemirsa, rawon setan ini sudah buka sejak tahun 1950-an, yang mana artinya sudah lebih dari 50 tahun, bahkan 70 tahun berdiri di kota Surabaya. Dan yang ini harus seringkali dianggap salah sama para masyarakat Surabaya nih pemirsa, kalau misalnya rawon setan ini hanya buka di Jalan Embong Malang saja, tidak buka cabang. Sudah terlihat jelas nih di belakang tulisannya tidak buka cabang dan hanya satu-satunya di sini. Saya sudah pesan ke Bu Sum tadi menu-menu favorit yang ada di sini dan rupanya sedang disiapkan. Dan saya bisa gambarkan kalau ada di rawon setan, Anda juga bisa menikmati cemilan lainnya pemirsa. Nah, ini adalah pelengkap. Sambil menunggu menu utamanya datang, ada kacang, ada kerupuk udang yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa kerupuk udang ini adalah menu pelengkap yang wajib kalau makan rawon di Surabaya. Rawon setan unik sekali pemirsa, namanya tidak hanya bukan karena sambalnya yang pedas, tapi memang karena sudah lama buka dan bukanya cenderung di malam hari pada saat itu, sehingga orang beranggapan namanya rawon setan. Nah, ini sudah datang pemirsa. Oke. Ini untuk yang apa ini, Mas? Oke. Oke, sambalnya sama semua ya, Mas? Sama semua. Nah, ini pelengkapnya nih pemirsa. Menu utamanya belum datang, saya tunjukkan yang pelengkap dulu nih pemirsa.
Ada telur asin, ada tempe goreng, ada paru, bahkan ada lidah sapi goreng juga. Kayaknya cuma di sini deh pemirsa yang menyajikan menu rawon ditambah dengan lidah sapi dan juga berbagai jeroan lainnya. Ada babat juga. Dan yang paling harus dicoba ini kalau dicampurkan dengan telur asin. Oke, ini menu utamanya sudah datang. Saya geser dulu pemirsa. Oke, nah ini. Oke, terima kasih. Makasih Mas. Pemirsa, ini adalah menu yang ada di Rawon Setan. Kita icip-icip dulu boleh ya. Yang pertama pemirsa, ini menu utamanya yang jadi primadona masyarakat Surabaya. Benar ya kata Bu Sum. Dagingnya besar-besar pemirsa. Wow. Kita coba sedikit. Rasanya medok banget pemirsa, keluaknya sangat kerasa, hitamnya juga pekat sekali, artinya memang keluaknya langsung ini, bukan keluak-keluak asal-asalan ya, karena ada keluak yang merah, ada juga keluak yang hitam pemirsa. Kemudian ini adalah nasi usik. Usik ini juga bisa dikatakan sebagai makanan khas Jawa Timur, utamanya di wilayah Surabaya dan Madura pemirsa. Ini adalah daging. Rupanya ini mirip dengan kare tapi rasanya berbeda. Kita coba juga ya. Dan yang terakhir adalah menu Bali Kerengsengan. Saya rasanya mau habisin semuanya, Ana dan juga Yohana. Saya makan dulu ya. Ana dan juga Yohana, saya mau lanjutkan makan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen ambil yang gede pemirsa. Kita coba ya. Jangan dipotong. Itu diangkat aja. Kita coba daging yang gede langsung. Pemirsa, ini kayaknya kalau nggak pakai sambal ya, orang Surabaya ini nggak lengkap. Dagingnya lembut banget, begitu dimakan semua langsung pure. Kita tidak perlu effort pemirsa untuk mengunyah daging yang besar itu tadi, ditambah kuahnya yang sedap banget. Daging rawonnya sudah saya habiskan satu potong yang besar. Kita coba langsung daging oseknya. Yang membedakan apa ya? Biar makin lengkap harus ditambah dengan nasi pemirsa. Bisa nggak ya kira-kira saya menghabiskan seluruh menu yang ada di sini? Kalau ini pemirsa, rasanya cenderung lebih manis. Bumbunya tidak sama seperti kare, dan kalau ditambah dengan sambal, ini lebih enak. Ana dan juga Yohana, saya mau makan dulu, lanjutin ngabisin semuanya yang ada di sini. Ya, kita cari aja di Jakarta, pasti ada ya di sini. Oke, kalau begitu terima kasih para Manila, selamat menikmati makanan di sana. Untuk itu pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Jeda terlebih dahulu, kami kembali sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pipa sentral milik Perumda Tirta Wening jebol di Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, peristiwa yang terjadi kemarin sore ini mengakibatkan 2 rumah rusak parah dan juga jalan ambles. Warga RT 01 RW 05 Kelurahan Cibangkong, Batu Nunggal, Kota Bandung mendadak panik. Semburan air dari pipa sentral Perumda Tirta Wening tiba-tiba menyemburkan air yang sangat deras.
Begitu derasnya semburan air mengakibatkan 2 rumah warga rusak. Jalan pun ambles dikarenakan semburan pipa sentral tersebut. Kamis pagi tadi petugas memasang garis polisi di 2 rumah rusak agar warga tidak mendekat lantaran kondisi tanah yang amblas. Warga dibantu aparat juga mengevakuasi barang di 2 rumah yang rusak tersebut. Salah seorang korban, Soleh Simamurang, menuturkan saat kejadian dirinya berada di dalam rumah dan mendengar suara ledakan di bawah rumahnya. Setelah diperiksa, saluran pipa air PDAM bocor hingga membanjiri seluruh rumahnya. Ia pun tak sempat menyelamatkan barang berharganya karena rumahnya amblas. Ininya ini kayaknya udah bocor dulu, jadi ngaliangin dulu di bawah. Tapi nggak ada rebesan ke atas? Nggak ada. Itu pipa meledak tuh gimana, Pak? Iya, meledak langsung ke atas airnya. Ada bunyi gitu? Ada bunyi dua kali itu. Itu Bapak gimana, Pak, pas melihat ada pipa meledak itu, Pak? Ya, kita pasti udah keluar, karena udah goyang di dalam deh. Kalau udah goyang di dalam, kita takut roboh, langsung keluar. Begitu kita keluar, lihat-lihat gini, itu langsung meledak. Wah, gitu. Wah, udah keluar. Selain rumah, jebolnya pipa PDAM membuat tebing pembatas anak sungai Cikapundung sepanjang 50 meter pun roboh. Penyebab jebolnya pipa PDAM Tirtawening belum diketahui. Petugas masih melakukan pembersihan material lumpur dan bangunan yang rusak. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah mobil minibus terjun ke parit saluran air sedalam 2 meter di Tangerang, Banten. Ya, sejumlah saksi mengatakan bahwa pengemudi hendak berbelok lalu membuang kemudi dan pada saat itulah pengemudi salah injak pedal rem hingga akhirnya terjun ke saluran air. Mobil ini tersangkut di pinggir parit saluran pembuangan air usai pemilik kendaraan yang sedang belajar mengemudi salah menginjak pedal rem. Sejumlah saksi mengatakan mobil hendak berbelok lalu membuang kemudi dan saat itulah pengemudi salah injak pedal rem hingga terjun ke saluran air. Beruntung korban hanya mengalami luka ringan. Gimana? Korbannya luka ringan pada kepala kayaknya. Aku lihat begitu. Akhirnya setelah 2 jam proses evakuasi, mobil bisa diangkat dengan kren, kemudian dibawa kembali pemiliknya. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Oke, dan informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita pada kabar Indonesia Siang. Akhir kata, saya Yohana Gabriela. Dan saya Anate Alita, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.